kalau misal jaringan bagus sih bagus juga. Sebenarnya gitu sih. Kalau untuk di TPS yang Kak Eko itu termasuk lancar nggak untuk aplikasi tersebut? Lancar. Soalnya ya? untuk SDM yang digunakan untuk memegang bagian input ini tadi itu generasi-generasi. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi dan informasi, cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Halo teman pemilih, bertemu lagi dengan saya DAN di podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi dan informasi. Pada episode kali ini kita akan berbincang ringan bersama tamu undangan dari BEM di kampus di Kota Kediri. Kita akan bahas banyak hal, mulai dari pemahaman demokrasi di kalangan mahasiswa, pengalaman sebagai pemilih pemula, peran media sosial dalam literasi politik, sampai bagaimana generasi muda melihat masa depan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, bahwa mahasiswa dan generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah demokrasi ke depannya, bukan cuma sebagai pemilih, tapi juga sebagai penggerak kesadaran politik di lingkungan sekitarnya. Nah, langsung saja kita sapa tamu undangan kita hari ini dari Politeknik Mercusuar Indonesia. Halo, selamat datang di podcast KPU, kakak-kakak semuanya. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, dari kampus mana, kemudian ambil jurusan apa, dan kesibukannya ketika di kampus. Kami dari kampus Politeknik Mercusuar Indonesia dan juga Stikes Ganesha Husada Kediri. Saya dari Fakista Sasabiela Aulia Putri di BEM di kampus menjabat sebagai presiden mahasiswa. Untuk panggilannya siapa, Pak? Fakista. Fakista. Tadi disebutkan dari kampus Politeknik Mercusuar Indonesia ya, dan juga Stikes Ganesha Husada. Oke. Mungkin untuk kakak selanjutnya bisa perkenalan diri juga. Perkenalkan, nama saya Kosto Budianto. Saya dari Stikes Ganesha Husada dan Politeknik Mercusuar Indonesia. Saya sendiri dari Politeknik Mercusuar Indonesia. Saya dari prodi TI, sudah semester 6. Saya menjabat sebagai demisioner KPUM. Demisioner. Demisioner Kemenlu. Kebetulan KPUM juga jadi salah satu yang join juga di dalamnya. Ini 2 kampus berarti ya? Iya. Yeah. Bisa diceritakan nggak kenapa bisa 2 kampus gitu ya? Lumayan panjang nggak sebenarnya. Jadi dari dulu tuh pokoknya 2024 awal, kami itu berusaha untuk menggabungkan 2 logik dari 2 kampus ini. Dikarenakan memang ada informasi dari atasan bahwasanya kampus ini akan merger. Iya. Terus di paham kami lebih sulit untuk menggabungkan 2 paham pemuda ini. Tentunya dengan 2 ego yang dari basic yang berbeda ya. Iya, benar dari sekali. Teknik ke kesehatan. Dan sudut pandangnya pun juga berbeda. Akhirnya di 2024 bertepatan dengan kepemimpinannya Presiden Intifada Sekar Kausar ini, bahwa beliau juga dari Politeknik Mercusuar, dari akuntansi. Beliau mengajak teman-teman dari Stikes Ganesha dan juga Polimersia untuk konsolidasi bersama, duduk ngopi bareng, terus gimana kalau kita jadi satu mulai dari sekarang. Terus akhirnya ketemu sepakat, akhirnya dimulai dari BEM-nya Pres Intifada, terus dilanjutkan sampai sekarang BEM-nya Pres Fakista. Jadi 2 periode ini kami gabung. Ini untuk BEM-nya yang masih gabung. Kalau untuk kampusnya? Kampusnya masih secara masih sendiri-sendiri. Oke. Mungkin bisa diceritakan untuk kesibukannya di kampus selain sibuk dengan kegiatan BEM, mungkin ada kegiatan lain, organisasi lain gitu yang diikuti? Kalau dari saya mungkin cuma BEM aja kalau di kampus, sama kemarin juga baru praktek juga selesai. Jadi ya cuma sekarang masih sibuk BEM, soalnya mau ada acara banyak-banyak juga. Masih baru itu ya? Ya, untuk PKKMB itu kan butuh persiapan.
persiapan lagi. Untuk Kak Eko mungkin ada kegiatan lain? Karena sudah di semester tua ya Kak, jadi untuk hari-hari ini mungkin saya lebih banyak di KTI, terus mungkin ngasah soft skill coding segala macam karena saya jadi lulusan TI. Terus saya siap siaga kalau misal Presfakis tanya, Kak ini ada problem gini, ada case gini, caranya gimana, terus ngopi bareng, Udah jadi konsultan gitu ya. ceritanya begitu. Terus juga mulai mengkritisi struktural BEM yang memang harus dirasakan karena merger 2 nih. Iya. Dan juga kampus kan saya harus akui ya, meskipun mereka belum merger terus kami memiliki keputusan seperti ini, wah mereka lumayan mensupport kami. Jadi maunya apa, terus ada kebetulan juga ada kemarin bentuk organisasi baru ya, terus dimasukkan kementerian juga yang tahun ini rencananya. Jadi banyak kegiatan yang harus dilakukan untuk persiapan ini. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ada pengalaman terkait dengan politik. Kan kemarin kan kita kan habis mengadakan pemilihan serentak itu ya, pilkada dan juga pemilu itu. Mungkin kakaknya ikut berpartisipasi sebagai seperti PPS, PPK seperti itu. Kalau dari saya belum pernah. Hanya sebagai pemilih aja ya. Pemilih saja. Ya, itu Kalau juga untuk pertama. kakaknya Saya PPS 2 kali. 2 kali. Pernah ikut juga? Pernah. Yang kemarin, tahun kemarin atau Yang waktu pemilihan 2019? ya yang bupati yang pertama, Oh, yang bupati. terus pilpres, terus yang kemarin nggak ikut, cuma jadi saksi dari salah satu paslon. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan pengalamannya sebagai PPS. Kalau pengalaman jadi PPS, saya miss sih sebenarnya, miss banget sama pengaturan di KPU ya, terutama Kak. Soalnya dari sekian banyak, berapa daerah ya itu totalnya, Iya. itu semuanya benar-benar di manage, benar-benar baik banget. Terus yang atasnya PPS berarti kan PPK. PPK ya. Iya. Itu rekan-rekannya dari PPK itu sampai nggak pulang. Iya, Mereka karena ngambil logistik, terus nyatet di gudang yang hektik banget. tapi seru kan ya. Ya, jujur saya pengen seperti mereka, tapi berhubung karena di kampus juga dibutuhkan, masih ada ruang lingkup lagi yang saya kasihan teman-teman yang di merger ini kalau nggak buru-buru dikukuhkan Ya, semua. karena kan punya kesibukan juga Iya. karena merger ya gitu ya. Oke, Kak Fakista mungkin bisa dijelaskan nih sebagai Ketua BEM, bagaimana Anda memaknai demokrasi dan kepemiluan? Demokrasi menurut saya itu hak kita orang untuk memilih keputusannya, untuk memilih suatu kepemimpinan yang adil kayak gitu. Oh ya, kemarin Kak, tadi kan juga sempat disebutkan ya sama Kak Fakista itu sebagai pemilih pemula. Nah, itu mungkin bisa diceritakan pengalamannya waktu kemarin. Kemarin itu saya pemilihan pertama itu presiden kemarin. Presiden kemarin itu ya? Iya, presiden kemarin. Dan itu saya juga pemilihannya di pondok. Soalnya saya kemarin pondok. Ikut lokasi khusus berarti ya? Iya, gitu. Ikut pondok. Mungkin bisa diceritakan saat kegiatan berlangsungnya itu mungkin hektik banget atau gimana gitu. Karena kan di lokasi khusus kan hanya untuk pemilih di pondok aja kan. Untuk pemilih di luar kan nggak bisa masuk kecuali di data terlebih dahulu. Iya. Kemarin itu ya hektik banget sih. Soalnya ngurus kayak KTP itu. Pindah-pilih iya, itu ya? pindah itu juga bareng juga dari pondok lain juga kan juga serentak gitu. Jadi pemilihannya gantian per pondok. Bareng-bareng ya? Iya. Rame banget berarti? Rame ya, antrinya kayak gitu. Kalau untuk Kak Eko, mungkin waktu kemarin itu masih jadi ikut pemilih pemula ya? Ya, yang awal-awal, yang bupati. Yang bupati itu bisa diceritakan sedikit atau mungkin diceritakan yang terbaru ketika pemilihan pilkada kemarin? Bukan, presiden kemarin. Oh, kalau dari segi kinerja segala macam lebih panjang yang presiden jujur.
Soalnya kalau yang waktu bupati itu nggak sampai pagi. Iya, soalnya kan yang presiden kemarin kan 5 kotak suara ya. Wih, itu benar-benar sampai jam, kebetulan di TPS kami kemarin setengah 5, jam 4, setengah 5 itu udah clear. Sudah selesai. Tapi tinggal kan di repack kan, dikumpulkan itu yang agak susah repacknya. Saya beberapa plastik karena memang kadang kan mak-mak itu bawa bocil ya. Iya. Itu kita cari plastiknya lagi nggak ada. Padahal udah disembunyikan di dalam ruangan. Karena memang di TPS saya itu mayoritas mak-mak balita gitu. Jadi yang lumayan ribet kemarin soal repacknya. Repack terus penghitungan juga, soalnya kan karena pilpres pertama ya, jadi agak shock terapi, harus benar-benar fokus, dimana saksi-saksi yang dari partai-partai juga sangat melihat. Jadi ketika kami saya saja, saya kan bagian yang membuka, terus yang ketua TPS yang melihat segala macam itu, kalau saya terkesan lelet atau mungkin saya agak ribet buka bapak-bapak dan kakung-kakung ini ya sebenarnya bukan untuk marah ya, tapi hanya sedikit untuk mencairkan suasana itu juga, aduh kayak gitu. Kalau yang mulai pilpres kemarin kan kita kan pakai kayak aplikasi gitu kan ya, si rekap itu. Nah itu gimana menurut Kak Eko? Itu lebih efisien? Efisien banget, tapi ada kekurangan tuh gini Kak, mungkin apa karena memang server digunakan banyak ya. Iya. Jadi harus antri. Karena barengan kan ya. Iya, mungkin karena servernya penuh, jadinya memang agak ada yang bisa langsung, ada yang harus pending nunggu dulu. Iya, jadi secara offline gitu ya, nunggu servernya down dulu, kita save offline dulu di aplikasi baru di-upload seperti itu ya. Terkadang itu malah ada yang nyantol Kak, karena memang terus dipaksa, akhirnya entah ngeblank atau gimana programnya, itu akhirnya susah malah. Tapi kalau misal jaringan bagus sih bagus juga sebenarnya gitu sih. Kalau untuk di TPS yang Kak Eko itu termasuk lancar nggak untuk aplikasi tersebut? Lancar, soalnya lancar, ya? Untuk SDM yang digunakan untuk memegang bagian input ini tadi itu generasi-generasi yang masih fresh gitu, dari Gen Z gitu ya, jadi paham teknologi gitu ya. Dan kebetulan TPS kami ketuanya itu juga nggak maksa, maksudnya kadang kan ada yang rekan satu grup atau apa tuh dia ajak join gitu. Ini enggak, jadi benar-benar satu kelompok ditanyakan siapa nih yang kira-kira bisa mengikutkan putra-putrinya juga untuk megang bagian IT, seperti itu. Jadi lebih mempermudah. Oke. Kalau untuk menurut kakak-kakak dua ini, mengapa sih partisipasi pemilih muda itu sangat penting? Dari Kak Fakista dulu. Partisipasi kita sangat penting karena untuk kemajuan kedepannya juga, gitu Pak. Ada tambahan lagi untuk Kak Eko? Kalau saya sendiri melihatnya gini Kak, karena memang kan demokrasi ini sulit ya sebenarnya untuk ditegakkan benar-benar selayak demokrasi. Mungkin sejak dini itu pengenalan keputusan untuk mengambil pilihan terutama, terus mengerti backgroundnya. Jadi pola pikir sebelum kita memilih itu yang sangat perlu diterapkan. Karena terkadang itu bukannya saya mengkecilkan atau meratakan bahwa SDM di satu tempat rendah atau gimana, tapi terkadang knowledge untuk pemahaman pentingnya memilih dan cerdasnya untuk mencari asal usul mungkin segala macam itu yang harus diajarkan dari kecil gitu. Iya Kak, karena memang asal pilih terus tiba-tiba nggak mau ribet lah, masih dalam lipatan langsung contoh sih, wah ini sangat menyia-nyiakan kesempatan loh. Ya kita kan tahu dari SMP kan sudah diajarkan untuk memilih ketua OSIS itu ya. Mungkin disarankan untuk dari SD gitu. Oh, SD saya udah sih sebenarnya. Sudah. Pemilihan apa? Ketua kelas. Ketua kelas, terus ketua. Tapi itu termasuk juga kan ya? Iya, pramuka itu juga sangat di SD saya.
Pinru seperti itu, terus juga beberapa kelompok-kelompok meskipun ya jatuhnya tetap taman bermain ya SD itu, tapi sudah diajarkan, mereka sudah tahu ya bagaimana cara memilih, cara mengetahui siapa yang kita pilih seperti itu ya. Nah, karena kakak ini kan dari kampus ya, mungkin bisa disampaikan bagaimana Anda melihat partisipasi politik mahasiswa saat ini. Aku partisipasi politik mahasiswa di kalangan mahasiswa KPUM sendiri atau secara general? Secara general di kampusnya kakak aja. Kalau di kampus kami itu kemarin sebenarnya karena kampus tidak pernah membatasi ya Kak. Kampus selama tidak mengancam keselamatan, kampus itu masih aman sebenarnya. Tapi karena Prespada kemarin menghimbau ke saya, jadi kami buat satu aturan. Kita boleh belajar, kita boleh menggali informasi, tapi kita harus berpikir ulang kalau untuk harus turun aksi dan anarkisme seperti itu. Jadi kalau untuk di kampus kami itu fokusnya selalu mempelajari, terutama untuk teman-teman BEM ya Kak. Jadi selalu mungkin yang saya bisa paparkan itu yang dari teman-teman Kemenlu, karena kebetulan saya juga masih tergabung di BEM Kediri Raya, masih menjadi salah satu bagian korsu politik juga. Jadi kalau teman-teman dari Kemenlu ini sendiri, misal ada waktu luang saya ajak kajian. Jadi kita ada isu politik apa, kita bahas ringan. Bahas bareng-bareng gitu. Iya. Ini kan dari beda kampus ya sebelumnya ya. Dan untuk pemilihan BEM kemarin mungkin bisa diceritakan pengalaman dari tiap kampus. Dari tiap kampus. Kalau kamu yang waktu di Stikes udah belum mengalami ya? Oh belum. Ya, pertama juga itu Intifada. Berarti saya kemarin menyaksikan yang dari Polimer. Yang dari Polimer sendiri itu Pres Anggi yang jadi presmanya, terpilihnya itu masih menggunakan sistem manual. Ya, jadi ya saya kesini kebetulan. Saya kesini terus pinjam alat dari mulai itu ya bilik, ya, kotak, alat copot segala macam, pinjam di sini terus lumayan enak juga di sini, sangat orang-orangnya menerima banget. Ketika datang mahasiswa, oh dari mana mas? Mau langsung dilayani, langsung bawa ke gudang belakang, langsung suruh milih sendiri untuk logistiknya ya. Kalau untuk pemilihan kemarin itu kira-kira dari partisipasinya itu? Kalau dari partisipasi menurut saya Kak, dari sudah menyentuh angka 50%, terus 35%, terus 70% dari total mahasiswa yang ada, saya sudah puas sih. Kan memang mayoritas dari kami itu kan ada yang kerja, kelas karyawan, online juga. Nah itu untuk yang online itu pemilihannya mereka tetap datang manual atau gimana? Kalau waktunya Pres Anggi dulu itu agak jadi PR. Jadi rekan-rekan itu benar-benar harus datang gitu. Terus ya karena kendala itu jadi cuma dapat berapa persen gitu toh. Tapi yang gitu tahunnya Mbak Intifada itu lewatnya online. Ya, pemilihan online kayak gitu. Harus pakai akun sendiri ya. Kan biasanya kalau online itu kan banyak sekali kecurangan-kecurangan seperti itu. Oke, kalau menurut kakak-kakak ini kriteria pemimpin seperti apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa itu? Kalau pandangan Kak Pakis gimana? Pengennya tuh pemimpin yang seperti gimana sih? Bijaksana. Pasti ya. Ya bijaksana. Oh ini representasi diri sendiri ya mas? enggak. Di menurut pandangan mahasiswa nih. Ya. Bisa melihat dari rakyat mahasiswanya kayak gitu. Dari sisi mahasiswa bisa melihat kekurangan atau gimananya mahasiswa. Kalau dari Kak Eko? Kalau dari saya pribadi kan karena kampus sudah memberikan wahana ya istilahnya kan. Kalau kampus sudah memberikan wahana ya saya suruh menentukan pimpinan ya, yang saya pastikan gimana caranya pro ke
mahasiswanya. Istilahnya wahananya udah enak, berarti sistem tata negaranya inilah yang harus ditata. Jadi saya akan pilih Prisma yang tegas, terus Prisma yang luwes juga, tegas tapi luwes, terus yang ngayomi, terus yang bisa jadi gimana ya, memberikan kesan homey gitu loh. Jadi biar teman-teman BEM itu ada rasa kangen untuk terus datang, terus asik juga, homey asik itu sangat penting menurut saya. Nah, yang paling penting itu adalah cerdas dan tahu cara bersikap, nggak langsung menempatkan diri. Terkadang kan ada yang benar-benar sumbu pendek kan Kak. Iya. Saya agak anti sih sama yang satu itu. Jadi harus diajarkan gitu ya. Kan tadi kan sempat menyampaikan ada program kayak pertemuan singkat seperti itu. Nah itu mungkin bisa menjadi tambahan juga untuk mereka yang khususnya sumbu pendek, itu biar lebih terbuka lagi seperti itu ya. Nah kira-kira nih kan kita kan lagi di era digitalisasi nih. Kira-kira menurut Kak Eko dan Kak Fakista itu peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa itu seperti apa? Kalau saya pribadi sih sangat penting Kak. Iya, soalnya sekarang kan digital semua. Iya. Maksud saya tuh ketika kita kan banyak tuh di media sosial tuh banyak kayak hoax seperti itu. Nah itu untuk mengurangi hal seperti itu dari BEM itu untuk teman-teman mahasiswa tuh seperti apa? Kemarin yang jadi PR tuh sempet itu Kak. Soalnya kan karena teman-teman Kemenlu lumayan aktif ya. Iya. Jadi saya lumayan pusing untuk ngontrol itu. Soalnya terkadang ada hoax apa itu mereka langsung Kak beritanya langsung viral gitu ya. Tunggu pelan, kita lihat dulu gimana benernya gimana. Itu kadang memang agak susah untuk filternya sekarang. Bahkan ya mohon maaf untuk kabar orang meninggal aja, orangnya masih hidup syuting aja orangnya udah dikabarkan meninggal. Ini kan kayak gini-gini kan kalau kita nggak cross check dulu apa segala macam kan lebih sensitif dan bahaya juga. Jadi lebih ke diri kita masing-masing ya, bagaimana memfilter hal tersebut. Terus di kabinet kami itu memang dibiasakan untuk sharing. Jadi nggak kayak anak SMP, anak SMA yang ada apa dikit langsung ke atasan, itu nggak. Jadi internal dulu, internal diolah, terus misal internal nggak mencukupi, baru ke atasan, langsung ke pembina hariannya. Internal ini termasuk alumni juga ya Kak, yang termasuk dimisioner seperti ini. Jadi benar-benar diolah dulu, udah mentok baru ke atasan. Baru ke atasan gitu ya. Jadi biar tahu dulu masukan dari teman-teman dulu seperti itu. Timbangan juga. Nah oke. Jika melihat perkembangan saat ini ya, gimana itu menurut Kak Eko dan juga Kak Fakista melihat masa depan nih demokrasi di Indonesia khususnya di tangan generasi muda? Melihat dari teman-teman BKR juga ya Kak? Iya. Karena kemarin lumayan anget juga di teman-teman BKR. Ya kemungkinan kalau tetap teman-teman mahasiswa yang lain mau untuk istilahnya tidak hanya anarkisme dan langsung minta bongkar bagaimana seperti itu, tapi berusaha untuk mencari, mengusut, terus mencari solusi seperti yang dilakukan ketua BKR dan teman-teman yang lain, sering mengajak untuk kajian, untuk konsolidasi seperti itu, mungkin akan menjadi era yang lebih baik, harapannya seperti itu. Karena memang kayak yang hari ini, yang waktu teman-teman BKR datang ke kampus, itu sebenarnya program dari BKR juga. Jadi Korda yang sekarang itu membuat kabinetnya Korda yang sekarang itu membuat program untuk safari kampus. Safari kampus itu apa? Jadi safari kampus ini nanti entah perwakilan dari BKR atau Kordanya sendiri itu akan roadshow mengunjungi ke kampus-kampus, terutama yang mohon maaf yang masih kecil-kecil, kayak kampus-kampus baru. Nah, itu akan dikunjungi oleh teman-teman BKR, entah hanya sekedar kajian atau mungkin seperti kami ada proker, terus kami mengajukan nih kami ada proker nih, oh ya gampang atur aja schedule-nya seperti itu. Jadi kalau tetap skema seperti ini, kemungkinan Kediri, khususnya Kediri ya Kak saya, kota Kediri ini akan cepat terbangun ekosistem yang lebih bagus lagi. Terus semakin banyak ekosistem yang bagus, akhirnya
akan lebih banyak orang yang mengamati dan mengkritisi pemerintahan atau mungkin demokrasi ini. Jadi akan lebih banyak peluang untuk demokrasinya lebih baik lagi, menurut saya seperti itu. Bagus ya untuk kegiatannya ya. Jadi mendatangi kampus-kampus kecil yang mungkin masih belum terlalu paham diajarkan untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Kira-kira nih menurut Kak Eko dan juga Kak Fakista itu untuk kolaborasi kampus antara kampus dengan KPU Kota Kediri itu gimana? Sejujurnya lumayan tertarik. Jadi kayak kita harus datang ke kampus seperti itu untuk memberikan boleh ya. memberikan sosialisasi. Bisa. Atau mungkin dengan cara seperti kita mengundang podcast seperti ini. Kira-kira ada usulan program lagi nggak dari kakak-kakak ini? Mungkin kalau bisa sampai mengadakan seminar gitu. Seminar gitu ya? Iya. Seminar kampus kayak gitu. Atau mungkin di KPU sendiri ada seminar, mungkin mendatangkan teman-teman mahasiswa itu malah bagus ya. Soalnya memang di kemarin sempat atasan bilang ke kami waktu masih dipegang Pres Intifada Sekar Kausar ini, atasan sempat bilang untuk keaktifan mahasiswa kalau memang mau BEM ini gabung monggo, tapi tolong untuk keaktifan mahasiswanya juga dicermati. Oh, jadi bukan hanya BEM aja ya? Ya, harus partisipasi harus mahasiswa. semua. Dan memang kami ya juga menjawabnya ya memang Bu, karena kami badan eksekutif itu selaku pengurusnya dan mahasiswa sendiri nanti yang akan kami rawat, istilahnya seperti harus itu. menggerakkan mahasiswanya seperti itu ya. Makanya kan jadi salah satu wahana bermain lagi nih menurut saya kalau memang ada seminar mungkin. Ya baik, terima kasih atas masukannya, nanti akan saya sampaikan juga ke pimpinan ya terkait dengan usulan-usulan programnya. Nah kan kemarin kan juga sempat ikut pemilihan ya, presiden, pilkada juga. Nah mungkin ada evaluasi nih dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sampai sejauh ini, apakah sudah baik dan apa yang kira-kira perlu diperbaiki seperti itu? Dari Kak Fakista dulu. Kalau saya mungkin saya kurang paham seperti itu, soalnya kemarin itu di pemilihan pertama juga hanya datang aja terus nyoblos ya, gitu ya. Gitu aja, jadi ikut arahan aja kemarin kayak gitu. Tapi Jadi untuk arahannya sudah informatif belum kemarin waktu sudah juga dari pondok juga sudah kayak mendampingi gitu juga. Ada yang kurang mungkin dari pelayanan kami di tingkat PPS ke KPPS menurut saya sudah baik ya. Mungkin dari Kak Eko? Saya sih lebih ini sih ya, sebenarnya lebih personal ya. Karena harus saya akui itu terkadang saya nggak bilang secara keseluruhan seperti itu. Tapi terkadang itu fanatisme itu harusnya diiniin juga sih, diawasi juga menurut saya ya. Karena terkadang itu sebenarnya nggak terjadi penekanan atau penggiringan tuh nggak terjadi, tapi rasanya kurang nyaman aja. Kurang nyaman bisa kita nyebutnya apa? Pemilih. Ya. Di pemilihnya tuh terkesan apa sih gitu loh. Terutama untuk yang Gen Z, yang generasi muda kan gak bingung nih kan, yang mengikuti algoritma partai segala macam kan pasti yang generasi menengah dan ke tua. Tapi kalau menengah ke bawah itu agak asing kan dengan hal seperti itu. Nah terkadang itu kalau di TPS atau mungkin sebelum datang ke TPS itu obrolan-obrolan yang agak nggak nyambung itu makin membuat bingung seperti itu. Tapi kembali lagi seperti itu kan memang secara personal dan kita nggak bisa kontrol secara penuh kan. Iya. Tapi paling tidak mungkin untuk pengamanan yang waktu di TPS-nya itu yang perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Soalnya secara logistik, secara pengarahan, secara ini sih udah overall aman sih menurut saya. Sudah aman ya? Dengan etik yang seperti itu Iya. yang saya ungkapkan yang di awal tadi. Baik, mungkin ada harapan apa nih untuk mahasiswa dan juga pemilihan mendatang? Di intern kami. Ya bisa di internal, mungkin juga bisa untuk eksternal juga. Kalau internal melihat 2 kali pemilihan dan 3 kali presfakis ya. Kalau untuk internal mungkin
Ini kalau teman-teman lihat mungkin ya semoga kedepannya teman-teman lebih gimana antusias lagi lah. Mungkin cuma itu kok. Antusias mungkin dari sistemnya kan masih manual ya mungkin. Kalau sistem, sebenarnya kemarin karena kan ada yang bekerja juga teman-teman. Kemarin kan sudah sempat buat sistem KPU e-voting. Tapi karena memang ada satu dan lain hal kendala, akhirnya pemrogramannya berantakan. Waktu pengujian itu udah masuk, sudah terinput semua, sudah ada quick count-nya, terus sudah bisa dilihat grafik itu juga. Tapi karena ada kesalahan codingan akhirnya berantakan. Akhirnya kemarin masih pakai yang simple yang tahun lalu. Tapi di kampus kami sudah mulai pakai, mulai dari Press Intifada, terus Press Pakistan sudah mulai pakai. Jadi lebih ke PR untuk buat teman-teman BEM atau teman-teman yang dari jurusan TI. Ini gimana nih kita ada PR ini nih untuk kampus kita gitu. Sangat berat ya mestinya ya. Iya. Karena kan migrasi ya dari manual ke sistem yang lebih baik dan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, teman pemilih, itu tadi perbincangan kita bersama dengan teman-teman kita dari kampus Politeknik Mercusuar Indonesia dan juga Stikes Ganesha. Nah, mungkin sekian untuk episode kita kali ini. Semoga di episode kita kali ini bisa menambah wawasan teman pemilih bahwa demokrasi itu bukan hanya soal memilih saat pemungutan suara, tapi juga tentang bagaimana kita peduli, kritis, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin ada closing statement dari Kakak Eko dan juga Kak Fakista. Closing statement. Mungkin tentang harapan untuk kampusnya, untuk teman-teman, atau mungkin juga untuk kesadaran teman-teman mahasiswa yang lain sih. Iya. Karena kan memang kami dari Stikes Ganesha dan Polimer masih menjaga. Kami sebenarnya tahu kalau negara sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau untuk kami turun aksi itu kan agak susah. Soalnya kalau sampai kami main-main ke ranah yang lumayan kenceng ini tadi, takutnya akan mengganggu proses merger kami. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang lain, untuk yang dua kampus antara Stikes Ganesha dan Polimer, kampus sudah memberikan kelonggaran nih, dan BEM juga sudah di-create untuk jadi wahana atau wadahnya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang non BEM manfaatkanlah teman-teman BEM dan semua program-programnya untuk mengembangkan diri secara personalnya, bukan hanya secara materi dari kampus. Mungkin itu sih Kak. Dari Kak Fakista ada tambahan closing statement? Sudah cukup. Nah, teman pemilih, itu tadi adalah closing statement dari teman-teman kita undangan dari BEM Politeknik Mercusuar Indonesia dan juga Stikes Ganesha. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman kita yang sudah berbagi pandangan dan juga pengalaman menarik tentang demokrasi serta peran generasi muda dalam kehidupan politik. Saya DAN pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi. Tetap jadi pemilih yang cerdas, pemilih berintegritas, dan jangan golput. Serta jangan lupa untuk ikut berpartisipasi bersama KPU Kota Kediri dengan mengisi survei kepuasan masyarakat di link berikut. Serta jangan lupa juga untuk follow medsos KPU Kota Kediri, ada Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Serta sampai jumpa di episode berikutnya. Wujudkan demokrasi.